السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Agama kita, agama Islam, memiliki suatu prinsip dasar akidah yang dikenal dengan akidah al-wala wal bara. Al-wala yang berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, lawan dari kata al-wala adalah al-bara, yang berarti berlepas diri, membenci orang-orang yang memusuhi, yang membenci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nas-nas dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam penuh dengan prinsip yang satu ini, al-wala wal bara. Di antaranya kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir ayat daripada surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah." Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang mereka mencintai, yuwadduna man hadda Allah. Engkau tidak akan mendapati mereka mencintai orang-orang yang jelas dan terang-terangan dalam menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah atau sekalipun mereka adalah bapak-bapaknya, atau abna'ahum, ataupun anak-anaknya, atau ikhwanahum, sekalipun mereka adalah saudara-saudara kandungnya, atau ashiratahum, atau sekalipun mereka adalah karib kerabatnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka lah orang-orang yang telah tertancap di dalam hatinya keimanan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau menukilkan perkataan ulama atau ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud walau kanu aba'ahum, ayat ini diturunkan mengenai kisah Abu Ubaidah Amir Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu yang membunuh bapaknya sendiri di peperangan Badar.
karena memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada meskipun bapak. Au abna'ahum, ataupun dia adalah anak-anaknya, mereka adalah anak-anak sendiri. Dan ini turun mengenai kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah ketika sudah ingin bertekad untuk membunuh anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar yang pada saat itu belum masuk Islam di perang Badar. Semua di perang Badar. Au ikhwanahum, ataupun meskipun mereka adalah saudara-saudaranya. Dan ayat ini turun mengenai kisah Mus'ab bin Umair yang membunuh salah satu saudara kandungnya, Ubaid bin Umair, dan kemudian au ashiratahum, ataupun karib kerabatnya. Ini mengenai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang sudah membunuh salah satu dari karib kerabatnya. Mereka lah, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya, Hizbullah, golongan Allah, tentara-tentara Allah. Namun sangat disayangkan di zaman kita sekarang ini banyak orang mengaku Hizbullah yang mencintai Allah dan Rasulnya, namun mereka masih berloyalitas kepada orang-orang kafir. Terlebih bulan ini adalah bulan Desember, tidak banyak atau tidak jarang kita melihat ikhwan kita dari kaum muslimin berloyalitas kepada mereka, orang-orang kafir yang jelas mereka kafir, masih mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran seperti Selamat Natal dan juga yang lainnya. Maka bertolak dari ayat ini, ikhwani fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Meniru, menyerupai orang-orang kafir tidak diperbolehkan di dalam agama kita, agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Atau di dalam sebuah riwayat, "Man tashabbaha bighairina falaysa minna." Siapa yang menyerupai suatu kaum, yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Banyak ayat-ayat dan sunnah, hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan hal tersebut. Tasyabbuh, di antara hikmah terbesar dilarangnya tasyabbuh kepada atau dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir dilarang. Di antara hikmah terbesarnya adalah ketika seorang mulai tasyabbuh, menyerupai diri, mengikuti orang-orang kafir, ditakutkan atau dikhawatirkan kepada orang tersebut, atas orang tersebut dia jatuh cinta. Dan dengarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Itulah hikmah terbesar seorang dilarang untuk bertasyabbuh, meniru orang-orang kafir. Islam penuh dengan larangan tersebut. Islam adalah agama yang sempurna, menjelaskan halal dan yang haram, mulai dari ibadah, akidah, muamalah dan yang lainnya. Maka mari kita perhatikan di dalam bab akidah. Islam, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bertasyabbuh dengan akidah-akidah orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Kita dilarang untuk menyerupai mereka dalam masalah akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka kita dilarang untuk bertasyabuh dengan mereka dengan membangun masjid di samping ataupun di atas kuburan. Kemudian demikian juga kita dilarang untuk ghulu fi salihin, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Hati-hati kalian dari sifat berlebih-lebihan dalam memuja, dalam memuji, dalam
mengagungkan orang-orang saleh. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah karena mereka ghulu kepada orang-orang saleh. Kemudian mari kita melihat di dalam bab ibadah. Di dalam bab ibadah kita mengetahui ada namanya syariat azan. Asal muasal azan, meskipun ibadah salat sudah disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah, namun belum ada syariat azan. Syariat azan ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Lalu di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat berunding. Kira-kira bagaimana cara supaya kita bisa mengumpulkan orang-orang untuk salat? Para sahabat di antaranya ada yang memberikan saran, memberikan masukan, ya Rasulullah, lau takhadna naqusan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita mengambil atau menggunakan naqus, lonceng? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika lin-nasara, itu adalah ciri khas orang-orang Nasrani. Tidak. Maka sahabat yang lain juga bertanya, ya Rasulullah, law ittakhadna buqan, ya Rasulullah, bagaimana dengan trompet? Rasulullah SAW kata, dzalika lil yahud, itu adalah ciri khas orang-orang Yahudi. Lalu sebagian sahabat juga memberikan saran, ya Rasulullah, law rafa'na naran, ya Rasulullah, bagaimana dengan kalau kita mengangkat api, menaruh obor di masjid? Rasulullah SAW mengatakan, dzalika lil majus, itu adalah ciri khas orang-orang penyembah api dari kalangan Majusi. Maka di sini isyarat Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum asalnya adalah kita dilarang untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Demikian juga salatnya. Salat kita berbeda dengan cara salat orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Puasa kita berbeda waktunya. Puasa kita juga berbeda caranya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu agar Islam memiliki ciri khas berbeda dari agama-agama yang lainnya. Mari kita lihat di dalam bab al-libas wal madhar, pakaian dan berpenampilan. Islam sudah menjelaskan hal tersebut. Di antara ciri khas Islam kita kenal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar menggunakan sarung di atas mata kaki agar tidak menyentuh tanah. Ma'asfal minal ka'bain minal izafa fin nar, yang isbal, kain di bawah mata kaki, tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Islam memiliki ciri khas, namun sangat sayang, disayangkan sekali, isbal, tidak isbal, celana yang berada di atas mata kaki sekarang menjadi ciri khas terorisme, radikalisme, wal'iyadu billah. Padahal kita kenal di antara hikmah disyariatkannya hal tersebut, sebagaimana kata Umar bin Khattab ketika beliau sakaratul maut, dikunjungi oleh para sahabat. Di antaranya ada sahabat yang muda. Ketika beliau ingin beranjak pulang, Umar melihat ternyata sarungnya menyentuh tanah di bawah mata kaki. Umar mengatakan, rudduha alai, panggilkan anak tersebut, panggilkan anak muda tersebut. Maka kembalilah anak muda tersebut. Lalu Umar mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa' thawbak, angkat kainmu di atas mata kaki. Fa innaha atau fa innahu anqa li thawbik, karena hal tersebut lebih suci untuk dan lebih bersih untuk pakaianmu. Wa atqa li rabbik, dan lebih menjadikan engkau bertakwa kepada Rabbmu. Dan kita juga mengenal di dalam bab al-libas wal madhar, penampilan, Islam memerintahkan kita untuk memelihara jenggot. Kita mengetahui kisah dua utusan, dua delegasi yang diutus oleh Raja Kisra dari Persia datang ke Rasulullah untuk membawa Rasulullah pulang, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Persia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperhatikan penampilan dua orang tersebut, Nabi mendapatkan orang atau kedua orang tersebut memanjangkan kumisnya. Bahkan disebutkan kumisnya melingkar-lingkar.
dan memotong jenggotnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailakum, celaka kalian. Man amarakum bihadza? Siapa yang memerintahkanmu dengan hal ini? Memelihara kumis. Kata mereka, amarana rabbuna, Tuhan kamilah yang telah memerintahkan kami, maksudnya Kisra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma rabbuna, adapun Rabb kami, amarana bi'i'fa'i lihyati wa qassi syaribi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, adapun Rabb kami memerintahkan kami agar memelihara jenggot dan mencukur kumis. Itu agar Islam memiliki ciri khas. Namun sekarang kalau dibahas jenggot, jubah, cadar, itu dikatakan ini adalah tradisi orang Arab, tinggalkan. Namun ketika datang masalah yang satu ini, Natal, tahun baru Hijri, tahun baru Masehi, selamat ulang tahun, yang ini merupakan tradisi orang Barat, maka mereka terdiam, tidak diingkari. Oleh karenanya Islam senantiasa mengajak kepada kita semua untuk tidak bertasyabuh kepada mereka. Adapun di dalam bab muamalah, bab transaksi, kita di dalam Islam dilarang yang namanya muamalah dengan muamalah ribawiyah. Kenapa? Karena hal tersebut di antara hikmahnya adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Dan di dalam bab muamalah, perayaan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Madinah, hijrah kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Ansar memiliki dua hari raya yang dikenal dengan hari raya Nairuz dan Mihrajan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, innallaha qad abdalakum bima huwa khairun minhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kalian dengan dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya yang kalian rayakan tersebut, Idul Fitri wa Idul Adha. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu agar Islam memiliki ciri khas dan tidak mengikuti orang-orang lain dari orang-orang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وبعد إخوة الإيمان رحمكم الله. Meskipun demikian, meskipun kita memiliki akidah yang dikenal dengan akidah al-wala wal bara, namun Islam tetap mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Bukan berarti al-wala wal bara keras kepada orang-orang kafir. Lihatlah peristiwa yang dialami Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diceritakan bahwasanya ketika orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan assalamu alayka. Bukan assalamu alayka. Dia mengatakan assalamu alayka, semoga kebinasaan atasmu wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaik, kebinasaan atas diri kalian. Namun Aisyah bergejolak amarah di dalam hatinya, di dalam dadanya, sehingga dia mengatakan wa alaikassalam ya ikhwanil qiradah wa al khanazir wa la'natullahi alaikum wa ghadabullahi alaikum. Aisyah mengatakan justru kebinasaan atas diri kalian wahai ikhwan al-qiradah, saudara-saudara dari kera, saudara-saudaranya kera dan babi. Dan Aisyah mengatakan demikian benar.
Karena memang sebagian dari orang-orang Yahudi yang dikenal dengan Ashabus Sabt telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera dan babi-babi. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, maukah aku beritahu kepada kalian siapa yang lebih buruk balasannya di sisi Allah, yaitu mereka kakek-kakek kalian, nenek moyang kalian yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera, babi-babi. Ibnu Abbas mengatakan yang muda-muda jadi kera, yang tua-tua jadi babi. Wa abadat taghut, dan mereka di antara sifatnya menyembah taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, "Mahlan ya Aisyah." Ya Aisyah, pelan-pelan. Berlakulah sopan. Iyyaki wal 'unf wal fuhsh. Jauhi sifat yang namanya keras. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan ada pada diri seseorang melainkan kelembutan tersebut akan menghiasi diri orang tersebut. Namun justru sebaliknya, ma nuzi'a min syai', ketika kelembutan dicabut dari dalam diri seseorang, illa syanah, melainkan orang tersebut akan menjadi buruk. Dia akan, akhlaknya akan ternodai dan terkotori. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin 'azim bada'a fihi bi nafsihi wa sanna fihi bi malaikatihi faqala 'azza min qailin 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.